Oke, kita mulai dengan fitur kehamilan. Jadi di sini teman-teman bisa tracking data kehamilan. Pertama, tentunya kita tambahkan data kehamilan dulu. Misalnya, kita mulai dengan memilih tanggal haid pertama, hari pertama haid terakhir. Kapan gitu? Ini kehamilan keberapa? Kalau mau nambahin catatan juga bisa. Kalau enggak, bisa tinggal simpan kehamilan. Nah, ini nanti langsung keluar datanya seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat progres kehamilan. Teman-teman bisa lihat rangkumannya di sini, perkembangan janinnya seperti apa kalau udah ada datanya. Jurnal juga, kesehatannya seperti apa, ada rekomendasi di sini yang bisa teman-teman lakukan ya. Juga ada nama bayi. Ya, jadi gimana untuk bisa memanfaatkan ini semua? Nah, pertama, teman-teman bisa tambah data USG di sini. Bisa masukin fotonya, data-data lengkapnya. Nanti dari data USG ini, itu yang bakal ditampilin di perkembangan janin ini. Nanti di sini bakal bisa dilihat nih apakah pertumbuhannya udah sesuai atau enggak dengan bulannya. Kemudian di sini kita bisa catat riwayat kesehatan ibu gitu. Nah, tekanan darah, berat badan, tanggal berapa, kayak gitu. Kita bisa tahu log kesehatan ibu. Gitu. Kemudian kita bisa juga catat mood nih, bikin catatan jurnal untuk ibunya. Ya kayak gimana moodnya hari itu bisa kita lihat juga di jurnal nanti. Kemudian kita bisa ngejadwalin kontrol apa aja yang pengen kita lakukan. Kemudian bisa buat birth plan juga. Nah, di sini teman-teman bisa tambahin birth plan. Nah, ini ada banyak ya pilihannya. Bisa milih lokasi persalinan, misal rumah sakit, klinik bersalin, namanya apa, pilih lokasinya dari peta. Nanti dari peta yang udah dimasukkan, teman-teman bakal bisa bandingin jaraknya teman yang paling dekat dari rumah. Kemudian bisa nambah nama dokter, bidan, dan kontaknya. Pendampingnya juga bisa kita tambahin, pendamping utama dan cadangan. Hubungannya apa, preferensi persalinannya seperti apa, alamikah, epidural, penanganan nyeri, terus preferensi lainnya kayak bebas bergerak, waterbird, skin to skin, dan lain-lain. Menyusui juga di sini ada pilihannya ya, preferensi menyusui seperti apa yang pengen kita lakukan. Kemudian intervensi medis ya, intervensi medis seperti apa, episiotomi, induksi, pitosin misalnya. Kemudian keadaan darurat nih, golongan darahnya apa, alergi, kondisi medis, kontak daruratnya siapa. Jadi bisa kita masukkan juga budaya dan agama kalau misal teman-teman punya preferensi budaya dan agama, atau catatan-catatan lain, misal permintaan khusus atau catatan lainnya gitu. Teman-teman bisa tambahkan semua di sini. Nah, jadi bisa tambahin lebih dari satu birth plan ya. Jadi kalau misal teman-teman punya birth plan A, plan B, plan C, ya bisa tambahin semua di sini nanti. Kemudian ada catat kontraksi. Jadi teman-teman bisa catat kontraksi ya di sini. Nah, ini kita rekam kayak gini. Nah, nanti timernya bakal tetap jalan ya. Teman-teman mau sambil aktivitas di sini bisa. Nanti kalau kita stop, nah bisa pilih intensitasnya gimana sih. Kasih catatan juga, nanti bisa kita simpan nih. Nah, dia bakal terekam nih. Nanti dari pola data yang ada, dia bakal analisis dan tunjukin resikonya seperti apa di sini. Nah, kemudian bisa juga nih kita buat tujuan persalinan. Misal teman-teman pengen persalinan normal nih. Nah, kita buat persalinan normal. Nah, nanti di sini ada nih langkah-langkahnya, persiapannya seperti apa, target fisiknya seperti apa, mentalnya apa, persiapan medisnya gimana. Nah, nanti teman-teman bisa checklist nih untuk persiapannya itu udah sampai mana gitu. Bisa juga tambahin langkah-langkah pribadi. Nah, nanti akan muncul di sini dia. Kemudian nama bayi, teman-teman kalau punya preferensi nama bayi, misalnya udah punya calon-calon nama yang pengen dipilih, misal ya seperti ini, misal asal namanya dari mana, gendernya apa gitu, bisa tambahin. Nah, nanti setelah lahiran, dia ini bakal otomatis masuk ke daftar nama bayi. Jadi datanya akan langsung pindah ke daftar bayi, dan juga dia bakal pakai nama yang kita pilih dari sini. Untuk milih nama, kita tandain gini aja, nah, dia terpilih. Jadi dia nanti bakal muncul di bawah sini, nama yang terpilih siapa. Kemudian ada daftar checklist. Misal nih teman-teman mau bikin checklist untuk rumah sakit, apa-apa aja yang dihindari saat hamil, apa aja yang dihindari saat bayi baru lahir. Nah, ini bisa kita mulai semua di sini. Misal mulai checklist untuk hospital bag. Nah, apa-apa aja nih keperluan hospital bag. Nah, ini udah disediain template-nya. Teman-teman bisa tambahin item baru, bisa rearrange juga prioritasnya misalnya. Nah, itu semua bisa teman-teman lakukan di sini, bisa tracking juga progresnya udah seberapa. Kemudian ada pemulihan pasca melahirkan ya. Ini hanya bisa diakses kalau udah
lahir. Kemudian ada kesehatan intim. Jadi kalau teman-teman berhubungan nih selama masa kehamilan, teman-teman bisa log di sini. Terus teman-teman bisa catat nih kalau ada gejala-gejala tertentu yang terjadi. Kalau misalnya nggak ada, bisa catat nyaman atau mungkin sedikit gak nyaman. Nah, nanti dari pola data ini juga kita sistemnya bakal otomatis ngerekomendasiin perlu konsultasi atau enggak. Gitu. Nah, kemudian terakhir ada nutrisi. Nah, di sini teman-teman bisa ngelog nih nutrisi yang masuk hari ini udah ada apa aja, beserta target-target harian yang diperlukan berdasarkan kondisinya. Misal saat ini kan kondisinya trimester 3 ya. Nah, rekomendasi nutrisinya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi itu ya kurang lebih ya fitur-fitur yang ada di menu kehamilan ini. Dan juga terakhir itu ada timeline kehamilan. Ini standar aja sih sebenarnya ya. Kita ngelihat timelinenya udah sampai mana, di trimester keberapa. Nah, terus kita bisa lihat juga nih ukurannya, beratnya, panjang dari setiap progresnya itu. Nah, contoh sekarang di minggu 29, ukurannya udah kayak butternut squash, berat 1,15 kilo, panjang 38,6 cm. Di minggu ini, ya. Jadi itu ya kurang lebih apa aja yang ada di modul kehamilan. Selanjutnya kita akan pindah ke modul bayi. Stay tune ya.